Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, apakah sudah pada hadir nih di room Zoom ini atau belum? Mungkin boleh diingatkan ke teman-temannya nih yang belum hadir untuk join Zoom gitu. Sudah ya, sepertinya sudah komplit. Oke, selanjutnya Ibu mau nanyain kabar dulu nih, gimana kabar dari anak-anak Ibu semua? Sehat-sehat kah atau ada yang sakit-sakit? Sehat, Bu. Sehat, Alhamdulillah, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga Ibu doakan ya anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca doa nih. Mungkin dari salah satu dari kalian boleh untuk memimpin doa. Silakan. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Muti yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Ibu akan kirimkan link absensi terlebih dahulu di room chat Zoom. Boleh kalian isi absensi terlebih dahulu ya. Nah, sembari kalian melakukan presensi, Ibu akan share screen PPT terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke. Jadi hari ini ya kita akan membahas mengenai masih seputar tentang akuntansi perusahaan dagang dengan submateri yang berbeda yaitu jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Oke, nah sebelumnya Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Di sini ada dua ya. Yang pertama menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi tetap, pembiayaan pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank dan koreksi fiskal. Dan juga melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal. Nah, selanjutnya langsung masuk nih kita ke pembahasan jurnal penyesuaian itu apa. Nah, mungkin kan kalian udah tahu ya jurnal penyesuaian itu apa, karena sebelumnya juga udah kita pernah bahas juga di akuntansi perusahaan jasa gitu. Nah, boleh ada yang ingin menjelaskan nggak nih terkait jurnal penyesuaian itu apa? Ya, saya Bu mau coba Bu jawab. Ya, boleh Muti. Menurut saya, jurnal penyesuaian yang saya tahu itu jurnal yang dikhususkan untuk mencatat penyesuaian apa saja sih yang terjadi di periode tersebut. Biasanya kan perusahaan tuh ada yang membayar beban di muka, kita juga menerima pendapatan diterima di muka, jadi kita harus menyesuaikan nilai yang sebenarnya terjadi pada periode akuntansi tersebut, Bu. Iya, betul ya. Betul jawaban dari Muti. Jadi memang jurnal penyesuaian itu digunakan untuk yang pastinya untuk menyesuaikan akun-akun tertentu yang saldonya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Nah, yang pertama proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian itu disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Nah, jurnal penyesuaian ini juga merupakan jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, lalu digunakan untuk apa sih jurnal penyesuaian itu? Nah, jurnal penyesuaian itu perlu dibuat ya digunakan yang pasti yang tadi untuk menyesuaikan saldo-saldo yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya di sini ada saldo beban perlengkapan yang telah dicatat belum sepenuhnya menjadi beban akhir periode. Jadi ada perlengkapan nih yang ternyata di akhir periode itu belum kita catat gitu yang sudah terpakainya, maka di akhir periode perlu kita sesuaikan. Nah, selanjutnya ini ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Di sini ada 8 akun ya, ada perlengkapan, terus ada depresiasi penyusutan atau penyusutan aset tetap, terus biaya dibayar di muka, bebannya masih harus dibayar, kerugian piutang, persediaan barang dagang,
pendapatan diterima di muka, dan pendapatan yang masih akan diterima. Nah, kita akan bahas satu persatu dari yang pertama dulu nih, pemakaian perlengkapan supplies. Nah, perlengkapan yang udah kita tahu juga ya, dia tuh kayak barang-barang yang menunjang kegiatan operasi perusahaan gitu, tapi tidak untuk dijual beli. Contohnya tuh kayak penghapus, terus kertas, kayak pulpen, kayak gitu. Nah, pasti di akhir periode itu perlengkapan itu akan berkurang kan, terus kayak ada sisanya berapa nih, atau yang sudah terpakai berapa. Nah, maka itu perlu kita sesuaikan. Nah, di jurnal penyesuaian ini pada pemakaian perlengkapan itu ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca, yaitu jurnalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Sedangkan untuk pendekatan rugi laba itu ada perlengkapan pada beban perlengkapan. Nah, untuk pendekatan neraca ini yang kita catat angkanya itu adalah yang sudah terpakai. Jadi berapa nih? Misalkan ada soal perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 50.000, ya udah kita langsung aja catat gitu, karena yang terpakai beban perlengkapan 50.000 pada perlengkapan 50.000. Sedangkan kalau pendekatan rugi laba ini yang masih sisa di akhir periode. Kalau misalkan ada contoh yang tadi pendekatan perlengkapan di akhir periodenya 50.000, sisanya gitu ya. Nah, maka langsung kita jurnal nih perlengkapan 50.000 pada beban perlengkapan. Nah, next selanjutnya penyusutan aktiva tetap. Nah, penyusutan aktiva tetap ini di sini ya dianggap sebagai kerugian bagi perusahaan, sehingga adanya penurunan sebuah aktiva tetap dalam sebuah usaha. Nah, jurnalnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Misalkan penyusutan gedung gitu ya, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Nah, besarnya penyusutan ini dicatat berdasarkan persentase penyusutan aktiva tetap yang bersangkutan. Jadi bisa aja penyusutan peralatan gitu, penyusutan peralatan 10% atau langsung dikasih tahu saldonya gitu, kayak penyusutan peralatan toko misalkan 10.000 kayak gitu. Oke, kita next. Nah, kemudian ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini terjadi karena adanya sebuah peminjaman atau pembelian barang nih. Ketika adanya penyewaan atau pembelian gedung, kan memang kalau misalkan kita melakukan menyewa gedung gitu ya, pasti kan kita kayak bayar dulu nih uangnya di muka gitu. Nah, ini perlu kita sesuaikan juga. Nah, dicatatnya ada dua bentuk juga. Yang pertama dicatat sebagai harta dan juga dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai harta, yang dicatat itu adalah yang sudah terpakai, sama kayak beban yang perlengkapan tadi. Jadi dicatatnya yang sudah terpakai. Jurnalnya itu adalah beban apa misalkan beban sewa ya, beban sewa pada sewa dibayar di muka gitu, berapa totalnya. Nah, selanjutnya untuk yang dicatat sebagai beban itu jurnalnya misalkan yang tadi iklan dibayar di muka pada beban iklan, atau sewa dibayar di muka pada beban sewa, kayak gitu. Selanjutnya ada beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar ini tuh apa? Beban yang masih harus dibayar ini tuh masuk ke kategori hutang. Jadi kayak kita punya utang nih, contohnya kayak perusahaan harus membayarkan gaji karyawan bulan Februari gitu. Nah, itu kan berarti belum dibayarkan kan? Nah, maka di sini timbul utang. Jadi jurnalnya itu adalah beban gaji, misalkan berapa di debit pada utang gaji di kredit bertambah. Tuh. Selanjutnya ada tagihan kerugian piutang. Nah, untuk tagihan kerugian piutang ini itu merupakan sebuah tunggakan pembayaran yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan, sehingga hal ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan. Nah, untuk jurnalnya, jurnal penyesuaiannya itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, cara menghitungnya gimana? Jadi di sini ada salah satu contoh ya, PT sukses menetapkan sejumlah 2% piutang, tidak tertagih, jumlah total tunggakan sebesar 10 juta. Maka berapa jumlah jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang? Nah, ini langsung aja kita kalikan piutang yang nggak bisa dibayar oleh pelanggan gitu ya, atau tunggakannya sebesar 10 juta, dikalikan dengan persenan dari piutang tidak tertagihnya 2%, sama dengan 200.000. Lalu kita masukkan ke jurnalnya, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 200.000. Ya, sampai sini paham atau ada yang mau ditanya? Oke, paham ya, baik. Kita lanjut. Lalu ada persediaan barang dagang. Nah, di persediaan barang dagang ini itu ada dua metode. Jadi metode yang pertama
pendekatan HPP dan juga pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk pendekatan HPP itu, jadi kita nggak hanya hitung persediaan barangnya aja, tapi juga perintilan-perintilan kayak beban angkut pembelian, retret pembelian, potongan pembelian, dan pengurangan harga itu juga perlu kita sesuaikan. Terus kalau untuk metode ikhtisar laba rugi itu, karena dia identik dengan penjualan ya pada sebuah barang, ini mempengaruhi persediaan awal serta akhir gitu ya, menghasilkan harga jual sebagai harga jual sebuah produk kepada pelanggan. Oke, next. Nah, ini ada contohnya ya untuk metode HPP. Jadi di sini soalnya persediaan barang dagang awal sebesar 10 juta, pembelian senilai 15 juta, terus ada retur pembelian dan pengurangan harganya sebesar 1 juta. Beban angkut sebesar 5 juta, ini maaf ya. Terus potongan pembelian sebesar 100.000 serta persediaan akhirnya nih 12 juta. Nah, terus pencatatannya gimana kalau metode HPP, persediaan barang dagang? Yang pertama, kita harus menutup akun persediaan barang dagang awalnya dulu nih. Jadi, jurnalnya adalah HPP ya, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awalnya nih, 10 juta. Kita tutup dulu nih, jadi kita kreditkan persediaan barang dagang awalnya. Kemudian yang kita tutup juga adalah pembeliannya senilai 15 juta. Jurnalnya HPP pada pembelian sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya beban angkut pembelian juga kita tutup nih. Kita kreditkan sebesar 15 juta pada HPP juga. Selanjutnya, karena di sini masih ada retur ya, jadi kita perlu juga nih ngurangin returnya dan juga potongan pembelian ya, karena kan retur itu saldo normalnya kan dikredit ya, jadi kalau kita tutup itu berarti saldonya kita debitkan pada HPP juga. Untuk potongan pembelian juga sama, kita tutup juga akunnya sebesar 100.000, baru yang terakhir kita munculkan nih akun persediaan barang dagang akhirnya yang masih tersisa sebesar 12 juta pada HPP. Oke, selanjutnya ini untuk metode ikhtisar laba rugi, soalnya masih sama seperti contoh yang di metode HPP. Nah, untuk ikhtisar laba rugi ini cuma 2 jurnal aja untuk menutup persediaan barang dagang awal dan juga memunculkan persediaan barang dagang akhir. Nah, jurnalnya di sini ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal ya 10 juta, karena di sini soalnya persediaan barang dagang awal sebesar 10 juta pada ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk yang persediaan barang dagang akhirnya kita debitkan nih, kita munculkan. Karena kan di sini diketahui ya persediaan akhirnya itu sebesar 12 juta. Maka kita munculkan nih persediaan barang dagang akhirnya 12 juta pada ikhtisar laba rugi 12 juta. Nah, selanjutnya pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini tuh terjadi karena biasanya perusahaan itu belum mendapatkan bayaran nih, atau belum mendapatkan pendapatannya dari pelanggan di masa mendatang. Jadi di sini bisa dikatakan itu sisa hutang yang belum dibayar. Contohnya di sini pada akhir periode terdapat pendapatan yang masih harus diterima atas penjualan barang sebesar 5 juta. Nah, karena ini belum kita terima, jadi itu kita akui sebagai piutang gitu. Jadi piutangnya di debit sebesar 5 juta pada pendapatan di kredit sebesar 5 juta. Oke, ini selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Nah, pendapatan yang diterima di muka ini itu terjadi ya karena dahulunya dari pelanggan ada pembayaran terdahulu gitu dari pelanggan terhadap transaksi atas produk yang belum dikirim. Jadi pendapatan yang diterima di muka ini itu masuk ke utang gitu ya. Jadi kita anggapnya sebagai utang. Jadi di sini ada 2 pencatatan juga, bisa dicatat sebagai hutang dan juga dicatat sebagai pendapatan. Nah, jika dicatat sebagai hutang, yang dicatat itu sebesar jangka waktu yang telah dijalaninya, sedangkan jika dicatat sebagai pendapatan, dicatat sebesar jangka waktu yang belum dijalani. Nah, untuk jurnalnya yang pertama itu di sini misalkan pendapatan apa gitu, pendapatan diterima di muka pada pendapatan, terus pendapatan titik-titik pada pendapatan diterima di muka. Itu. Nah, selanjutnya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini kan kita menyesuaikan juga ya antara saldo di bank dengan saldo yang dicatat di perusahaan. Nah, jika ada selisih, jika selisihnya itu kurang, maka dilakukan penambahan baik di bank maupun di perusahaan. Nah, jika selisihnya itu lebih, maka dilakukan pengurangan baik di bank maupun di perusahaan.
Nah, selanjutnya ada koreksi fiskal yang merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berada dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Nah, contohnya itu di sini ada beban pajak penghasilan perusahaan periode 2017 gitu, misalkan berapa. Nah, jurnalnya ini beban utang penghasilan, beban pajak penghasilan pada utang pajak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi apa bedanya pendekatan ikhtisar laba rugi dengan pendekatan harga pokok penjualan dalam akun persediaan ya, Bu? Oh iya, Ibu jelaskan ulang ya. Jadi dalam jurnal penyesuaian itu untuk pendekatan ikhtisar laba ruginya itu dia hanya menutup akun persediaan awalnya aja, lalu memunculkan persediaan barang dagang akhir. Sedangkan untuk pendekatan metode HPP itu selain untuk menutup barang persediaan awal, ya itu juga menutup pembelian, potongan, terus retur, terus juga biaya angkut pembelian. Nah, baru di akhir kita munculkan nih persediaan barang dagang akhirnya, seperti itu. Apakah sudah jelas, Ina? Jelas, Bu. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian semua sudah paham gitu. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan lagi nih ke PowerPoint berikut. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan soal-soal. Jadi yang pertama ini ada soal nih, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, di sini nilai persediaan barang dagang per 31 Desember 2018 sebesar 9.210.000 menggunakan metode HPP. Nah, kita catatnya gimana nih untuk jurnal penyesuaiannya? Nah, ingat-ingat yang tadi metode HPP itu seperti apa? Nah, kita langsung lihat jawabannya. Nah, di sini karena menggunakan metode HPP, maka tadi ya, yang kita tutup itu bukan hanya persediaannya aja, tapi kayak pembelian, retur pembelian, potongan pembelian itu juga perlu kita tutup. Nah, jurnalnya di sini adalah harga pokok penjualan pada pembelian dan persediaan barang awal. Nah, ini kita satukan nih karena mereka berkurangnya di kredit gitu. Jadi kita satukan. Nah, ini kita lihat nih pembeliannya ada di neraca. Nih, 9.750 dan persediaan barang dagang awalnya itu ada 8.450.000. Kemudian harga pokok penjualannya itu kita jumlahkan nih antara keduanya. Nah, kemudian kita tutup juga nih akun-akun yang ada di kredit gitu ya, saldo normalnya itu retur pembelian dan potongan pembelian pada HPP. Nah, kita lihat juga nih retur pembeliannya di neraca. Nah, kita lihat nih 250.000 kita debitkan sama potongan pembelian 150.000 kita debitkan pada harga pokok penjualan. Baru nih kita munculkan persediaan barang dagang akhirnya di debit ya yang seperti di soal 9.210.000. Jadi ini jurnal untuk persediaan barang dagang metode HPP. Oke, next soal kedua. Nah, untuk soal kedua di sini persediaan perlengkapan kantor sebesar 50.000. Nah, tadi ya di perlengkapan itu penggunaan perlengkapan itu ada dua metode gitu. Cuman biasanya yang kita sering pakai itu pasti metode neraca gitu. Jadi kita lihat di sini karena di sini adanya perlengkapan kantor ya. Jadi kita pakai metode neraca sebesar 1.750.000 karena yang dicatat itu perlengkapan kantor 150.000. Jadi karena yang dicatat itu adalah yang sudah terpakai kalau metode neraca, maka yang 150.000 ini perlengkapan kantor awal ini kita kurangkan dengan sisa di akhir periode nih 50.000. Jadi yang kita catat itu hanya 100.000. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor sebesar 100.000. Jadi paham ya 100.000 itu dari mana? Dari perlengkapan kantor nih persediaan perlengkapan saldo awalnya dikurangi dengan saldo sisanya. Jadi ini yang terpakai. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini sudah soal selanjutnya persediaan perlengkapan toko sebesar 60.000 ini sama kayak perlengkapan yang sebelumnya.
Pelengkapan kantor. Nah, di sini kita lihat juga nih, karena dia adanya harta ya, jadi kita pakai yang terpakai. Kita catatnya itu saldonya yang terpakai. Jadi di sini ada saldo awalnya 200.000, sedangkan saldo sisanya ini 60.000. Nah, maka kita kurangkan nih 200.000 dikurangi 60.000, berarti kan yang terpakai berapa? 140.000 kan? Nah, jurnalnya itu sama kayak yang pelengkapan kantor ya, beban pelengkapan toko pada pelengkapan toko sebesar 140.000. Oke, next lagi selanjutnya. Nah, di sini iklan sebesar 600.000 merupakan biaya iklan untuk 3 bulan terhitung 1 Desember 2018. Nah, ini berarti apa? Ini berarti masuk ke beban dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka gitu, karena kita membayar biaya iklan untuk 3 bulan ke depan gitu. Jadi terhitung dari bulan Desember ini. Nah, cara karena ini beban dibayar di muka gitu ya. Tadi akan ada 2 pencatatan juga, dicatat sebagai harta dan juga dicatat sebagai laba rugi gitu. Nah, dicatat sebagai harta dan juga dicatat sebagai beban. Nah, kita lihat dulu di neraca, dia adanya harta atau beban. Nah, ternyata di neraca nih adanya iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka ini kan yang harta ya. Nah, berarti ini kita pakai yang pencatatan dicatat sebagai harta gitu. Jadi karena yang dicatat sebagai harta, maka saldonya nih yang kita catat di jurnal penyesuaian itu yang sudah terpakai. Nah, kita lihat karena ini kita tanggal 31 Desember ya, masih di bulan Desember, sedangkan ini untuk 3 bulan, maka yang sudah terpakai itu baru 1 bulan. Nah, cara menghitungnya itu 600.000 dikalikan dengan 1 bulan, karena baru 1 bulan ya yang terpakai gitu, dibagi dengan 3 bulan. Nah, hasilnya itu adalah 200.000. Jadi 200.000 ini adalah yang terpakai nih selama 1 bulan dari iklan tersebut gitu. Jurnalnya karena tadi ya metode harta atau dicatat sebagai harta, jadi beban iklan pada iklan dibayar di muka. Soal selanjutnya, nah ini penyusutan aktiva tetap. Penyusutan peralatan kantor tahun 2018 sebesar 175.000. Nah, ini kita nggak perlu nih lihat neraca, kita langsung aja jurnal ke beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 175.000. Oke, next. Nah, karena tadi perlengkapan kantor gitu ya, selanjutnya ada perlengkapan toko. Di sini ternyata penyusutannya 10% nih dari harga perolehan. Nah, kita berarti harus lihat neracanya nih, karena di sini kan belum diketahui saldonya ya. Kita harus cari tahu dulu nih berapa penyusutan yang sebenarnya. Nah, kita langsung aja cari peralatan toko ini sebesar 2 juta. Nah, kita kalikan 10%. Nah, kita kalikan 10%, hasilnya adalah 200.000. Jadi 2 juta dikalikan 10% sama dengan 200.000. Nah, jadi jurnalnya beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 200.000. Selanjutnya nih, seorang pegawai bagian penjualan yang sedang cuti, gajinya untuk bulan Desember sebesar 50.000 belum dibayarkan. Nah, ini berarti adalah beban yang masih harus dibayar, yang masuk ke dalam utang. Nah, ini kita langsung aja nih jurnal beban gaji karyawan atau beban gaji bagian penjualan pada utang gaji bagian penjualan sebesar 50.000. Itu ya. Nah, lanjut, ini soal terakhir sepertinya biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Desember 2018 sebesar 30.000. Nah, ini kita langsung aja jurnal seperti yang sebelumnya gitu ya, beban gaji. Jadi beban listrik di sini akunnya beban air, telepon, dan listrik pada utang air, telepon, dan listrik gitu. Karena kan belum kita bayar dan masih terhutang, maka timbul hutang di kredit gitu sebesar 30.000. Nah, jadi ini ya cara mengerjakan jurnal penyesuaian gitu. Oke. Sampai sini paham kan ya? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan aja. Nah, untuk selanjutnya nih agar lebih paham lagi mengenai jurnal penyesuaian. Nah, Ibu ada 6 soal, jadi Ibu minta kalian untuk mengerjakan nih 6 soal ini. Ya, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang, boleh dikerjakan nanti
Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Nah, udah 15 menit nih, gimana? Udah pada selesai atau belum? Udah pada selesai ya? Udah, Bu. Oke, siap. Oke, kalau udah pada selesai, nah Ibu minta nih untuk kalian masing-masing menjawab gitu ya, menjawab apa yang sudah tadi kalian kerjakan. Yuk, boleh siapa nih yang mau jawab dari soal nomor 1? Terus seterusnya 2, 3, 4, 5, 6. Nanti Ibu beri poin kalau misalkan ada yang mau jawab. Muti nomor 1, Bu. Mau coba. Oh iya, Muti silahkan. Iya, Bu. Jawabannya itu jurnalnya yang pertama, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal sebesar 5 juta. Lalu persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 4 juta. Oke. Benar gak, Bu? Oke, coba kita lihat ya jawabannya nih yang pertama betul atau enggak. Oke, benar ya. Jadi benar nih, ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal 5 juta, terus persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi 4 juta. Betul, Muti. Oke, nomor 2, ada yang mau jawab? Gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Saya mau coba jawab, Bu. Oh iya, boleh Novi. Beban gaji di debit 2 juta dan utang gaji di kredit 2 juta. Oke, coba kita lihat ya. Oke, jawabannya benar juga ya Novi untuk soal kedua ini. Jadi jurnalnya itu adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta. Keren-keren. Oke, lanjut. Ya, boleh soal selanjutnya siapa yang mau mencoba jawab? Boleh saya, Bu? Ya, boleh Ina. Jawabannya beban perlengkapan pada perlengkapan 500.000. Oke, coba kita lihat ya. Nah, benar. Jawabannya beban perlengkapan pada perlengkapan 500.000. Mantap. Nah, masih ada 3 soal lagi nih. Ayo, Bu, siapa lagi yang mau jawab? Muti lagi, Bu. Soal keempat. Oke, boleh Muti. Soal keempat. Soal keempat itu penyusutan ya, Bu? Iya. Berarti jurnalnya itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600.000, Bu. Oke, coba kita lihat lagi jawabannya. Dan benar ya, benar lagi ya, bahwa jadi jurnalnya itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600.000. Ayo, dua lagi. Saya deh, Bu, yang nomor 5. Oke, Novi lagi, Novi. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya, Bu, 100.000. Oke, coba kita lihat. Benar nggak, Bu? Benar. Jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 100.000. Nah, satu lagi nih. Satu lagi. Sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Ayo, siapa? Saya lagi deh, Bu. Oke. Mantap nih, Novi. Ayo, boleh apa jawabannya? Jawabannya sewa dibayar di muka pada
beban sewa 1.100.000. Benar gak, Bu? Oke, coba kita lihat. Benar ya, jawabannya sewa dibayar di muka pada beban sewa 1.100.000. Nah, terus di sini ada totalnya juga. Bentar. Oke, ternyata jawaban kalian tuh pada benar semua ya. Jadi Bu rasa kalian tuh udah paham betul nih terkait zona penyesuaian akuntansi perusahaan dagang. Nah, oke, sebelum itu biar tambah paham nih buat untuk teman-teman yang lain juga, kita bahas satu persatu kali ya. Jadi di sini soal yang pertama itu berdasarkan stock of name, persediaan barang dagang dinilai sebesar 4 juta. Gunakanlah metode ikhtisar laba rugi. Nah, jadi di sini tuh karena menggunakan metode ikhtisar laba rugi yang seperti Muti jawab tadi ya, hanya untuk menutup persediaan awal dan juga memunculkan persediaan barang dagang akhirnya. Nah, untuk persediaan barang dagang awalnya, ini kita lihatnya di neraca. Berapa nih persediaan barang dagang awalnya? 5 juta. Nah, lalu kita jurnalkan HPP pada ikhtisar laba rugi pada persediaan barang awal sebesar 5 juta. Nah, lalu kita munculkan nih persediaan barang dagang akhirnya sesuai di soal 4 juta. Jurnalnya jadinya persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi. Jadi itu untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, ini termasuk utang, akan timbul utang karena gaji yang seharusnya di bulan Januari tapi dibayarnya di bulan Februari. Nah, maka jurnalnya itu beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Nah, di sini kita perlu lihat dulu nih di neracanya, karena kan ini yang diketahui yang tersisa ya, karena di neraca itu dia adanya harta, jadi kita pakai metode harta, yaitu dengan menjurnal beban perlengkapan pada perlengkapannya senilai yang sudah terpakai. Nah, maka di sini kita kurangkan nih 1.500.000, kita kurangkan dengan perlengkapan yang tersisa 1 juta, maka yang terpakai itu adalah 500.000 nih, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 500.000. Nah, soal selanjutnya peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, ini kita perlu lihat juga di neracanya. Jadi peralatannya berapa nih? Senilainya 6 juta peralatan awalnya. Nah, ternyata disusutkannya 10%. Kita kalikan 6 juta dikali 10%. Nah, maka jurnalnya di sini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 600.000. Nah, lanjut di sini asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, ini kita bayar di muka ya, beban dibayar di muka. Jadi yang sudah terpakai, jadi kita catat itu, lihat juga dulu nih dari neracanya, dia adanya harta atau beban. Nah, ternyata asuransi ini adanya harta, asuransi dibayar di muka, maka menggunakan pendekatan harta atau dicatat sebagai harta. Maka jurnalnya itu nanti beban asuransi dibayar di muka pada beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, itu nilainya adalah yang sudah terpakai. Nah, di sini yang sudah terpakai itu pasti bulan Januari aja dong, karena ini AJP-nya itu adalah 31 Januari. Jadi kita lihat nih asuransinya kan 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini kita kalikan 1, karena 1 bulan, kemudian dibagi 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, jadinya hasilnya itu adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 100.000. Soal yang terakhir, sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, ini kita lihat juga di sama seperti soal nomor 5 ya. Di sini adanya apa? Adanya ternyata ini beban gitu. Maka kita catat sebagai beban. Nah, kita catat sebagai beban. Di sini berarti jurnalnya itu adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya karena beban sewanya di sini 1.200.000. Nah, ini kita sama juga nih, kita cari dulu nih yang kepakainya berapa. Yang kepakai itu 1.200.000 kita kalikan 1 bulan karena baru di bulan Januari, kemudian dibagi 12 tahun. Nah, kan hasilnya itu 100.000 ya. Nah, karena yang dicatat itu dengan metode beban itu adalah yang sisanya yang belum terpakai, maka 1.200.000 kita kurangi 100.000. Nah, maka di sini yang dicatat itu adalah 1.100.000. Jurnalnya sewa dibayar di muka pada beban sewa.
Ya mungkin itu ya untuk penjelasan terkait soal uh, AJP perusahaan dagang ini. Nah, Ibu rasa juga untuk pembelajaran kali ini sudah cukup. Sebelum itu, Ibu minta tolong untuk satu siswa nih, boleh untuk menyimpulkan terkait materi pada hari ini. Iya Bu, saya mau coba menyimpulkan. Iya, boleh Muti. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini itu kita membahas tentang AJP, di mana AJP itu dibuat untuk melakukan proses pencatatan akun-akun tertentu yang mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Jadi ada beberapa akun yang perlu kita sesuaikan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada periode akuntansi tersebut. Di antaranya itu akun perlengkapan, beban penyusutan atau depresiasi, lalu juga ada biaya dibayar di muka, ada beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Muti sudah menyimpulkan ya materi pada hari ini. Baik, Ibu rasa sudah cukup dan Ibu minta nih untuk kalian mensubmit ya pekerjaan hari ini nih soal yang 1 sampai 6 ini ke Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Nanti itu sudah menjadi tugas untuk hari ini dan Ibu akan nilai. Jadi jangan lupa setelah pembelajaran ini selesai, boleh kalian submit tugasnya ke Google Classroom dan juga untuk materi selanjutnya kalian bisa baca terlebih dahulu materi-materi untuk pekan depan ya, karena Ibu juga sudah menguploadnya di Google Classroom gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kalian semua keren, hebat gitu ya, bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, tetap semangat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Niken. Ya, sama-sama.